Sesuai instruksi dari pemerintah pusat, berikut ini 8 bantuan sosial yang cair dipercepat pada bulan Februari tahun 2024. Nah, ternyata dalam satu keluarga ada yang bisa mendapatkan 3, 4 bantuan, bahkan 5 bantuan sekaligus, teman-teman. Nah, nanti akan kita tunjukkan keluarga yang seperti apakah yang akan mendapatkan bantuan ini yang cair secara double-double. Nah, tentu saja untuk bantuan sosial ini ada yang cair secara tunai berbentuk uang dan ada yang cair berbentuk barang. Nah, kira-kira bantuan apakah dan siapa sajakah target penerima dari bantuan yang dipercepat ini? Ternyata bantuan nomor 5 adalah bantuan tunai yang dinanti-nantikan oleh banyak masyarakat. Lalu untuk bantuan yang ke-8, nah ini anggaran di tahun 2024-nya meningkat, teman-teman. Dan hal ini pun sudah diumumkan oleh pemerintah pusat. Nah, seperti apakah untuk informasinya secara lengkap? Pastikan teman-teman simak video ini sampai habis dan jangan di-skip untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan untuk menghindari kegagalpahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Heru Agustian. Oke sobat, di sini kita akan mengupdate informasi terbaru untuk progres pencairan bantuan sosial. Pastikan bagi teman-teman yang ingin mendapatkan informasi yang update, valid dan akurat di proses pencairan bantuan sosial, teman-teman silahkan subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan informasi penting untuk pencairan bantuan sosial seperti PKH, BPNT, BLT, BST, KIP, Kartu Prakerja dan bantuan yang lainnya. Nah, jadi tunggu apa lagi? Yuk buruan subscribe channel ini sekarang juga. Dan bagi teman-teman yang sudah support channel ini dengan cara subscribe, sudah like video kita ya, kita ucapkan terima kasih banyak. Semoga rezeki teman-teman semakin bertambah, semakin berlimpah dan semoga selalu dilancarkan dalam segala urusannya. Allahumma amin. Nah, oke sobat, kali ini kita akan memberikan informasi update terbaru untuk penyaluran bantuan sosial pada bulan Februari tahun 2024. Oke, langsung saja untuk bantuan yang pertama yang dipastikan cair pada bulan Februari tahun 2024 adalah Program Keluarga Harapan. Nah, tentu saja Program Keluarga Harapan adalah program unggulan reguler dari Kementerian Sosial. Target penerimanya adalah KPM yang sudah terdaftar di DTKS dan namanya sudah di SK-kan sebagai penerima bantuan Program Keluarga Harapan. Nah, untuk bantuan PKH nominal yang diterima masing-masing keluarga itu berbeda-beda. Jadi tergantung komponen yang ada di keluarga masing-masing. Lanjut untuk bantuan yang kedua adalah BPNT ataupun bantuan sembako. Nah, di mana untuk BPNT ini sudah terpantau mulai disalurkan di beberapa hari yang lalu. Sudah terpantau ya teman-teman, ada beberapa KKS Bank Himbara yang sudah menyalurkan bantuan BPNT tahap pertama di tahun 2024. Contohnya ada Bank BRI, ada Bank BNI, ada Bank BSI ya yang sudah untuk bantuan BPNT tahap pertama di tahun 2024. Target untuk penerima bantuan BPNT adalah masyarakat yang sudah terdaftar di DTKS dan namanya sudah di SK-kan sebagai penerima bantuan BPNT. Lanjut untuk bantuan yang ketiga adalah bantuan pangan beras 10 kg. Nah, di mana untuk bantuan beras 10 kg ini diberikan kepada keluarga yang terdaftar namanya di data P3KE, Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim. Nah, jadi jika bantuan beras itu dulu diberikan kepada masyarakat yang terdaftar di DTKS, datanya dari Kementerian Sosial kalau dulu, tetapi kalau di tahun 2024 ini datanya berasal dari Kementerian PMK dan datanya itu diambil dari data P3KE. Jadi memang untuk penerima bantuan beras di tahun 2023 itu beda dengan yang ada di tahun 2024. Lanjut untuk bantuan yang keempat adalah bantuan rice cooker. Nah, untuk bantuan rice cooker ini masih terus disalurkan karena bulan Januari kemarin masih belum tersalurkan semuanya 100%. Jadi bisa dipastikan ada juga keluarga penerima manfaat yang masih mendapatkan di bulan Februari tahun 2024. Untuk penerima bantuan rice cooker ini itu berasal dari data Kementerian ESDM ya teman-teman. Jadi sudah beda lagi dengan data di Kementerian Sosial. Lanjut untuk bantuan yang kelima adalah permakanan lansia tunggal dan disabilitas. Nah, jadi untuk permakanan ini berbentuk makanan siap saji yang nanti diberikan kepada
KPM yang tergolong lansia tunggal maupun disabilitas. Nah, di mana nantinya diberikan untuk satu hari itu ada 2 porsi, teman-teman. Dan ini bukan berbentuk tunai ya, karena berbentuk makanan siap saji. Nah, di mana untuk penerimanya itu KPM yang sudah terdaftar di DTKS dan sudah di SK-kan sebagai penerima bantuan pangan. Jadi di DTKS sebenarnya sudah bisa dilakukan pengecekan ya, apakah tergolong sebagai keluarga yang mendapatkan bantuan permakanan ini. Lanjut untuk bantuan yang keenam. Nah, ini yang paling ditunggu-tunggu oleh para KPM, yaitu BLT mitigasi resiko pangan dengan nominal Rp600.000. Nah, bantuan ini tentu saja dinantikan karena untuk para KPM BPNT murni maupun BPNT plus PKH ini, walaupun bantuan PKH dan BPNT-nya cair, akan dapat bantuan tambahan lagi senilai Rp600.000. Dan tentu saja ini nominal lumayan sekali bagi para KPM tentunya. Ini bisa untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, di mana bantuan BLT mitigasi resiko pangan ini sebenarnya sama seperti BLT El Nino di tahun 2023, tetapi di tahun 2024 ini hanya berganti nama saja. Dan untuk penerima bantuan BLT mitigasi resiko pangan ini tentu saja masih sama seperti penerima BLT El Nino di tahun 2023 kemarin. Intinya para KPM yang aktif menerima bantuan BPNT murni maupun KPM yang aktif mendapatkan BPNT plus PKH. Dan untuk KPM PKH murni, mohon maaf tidak menjadi target penerima bantuan BLT mitigasi resiko pangan ini. Lanjut untuk bantuan yang ketujuh adalah Program Indonesia Pintar. Nah, jadi untuk program Indonesia Pintar itu baru saja ditutup aktivasinya pada tanggal 31 Januari kemarin. Lalu, jika ada pencairan pada bulan Februari ini, untuk aktivasi di beberapa bulan yang lalu ini sangat memungkinkan. Bahkan terpantau ya teman-teman, hingga tanggal 28 Januari kemarin masih ada pencairan untuk bantuan PIP anak sekolah. Dan untuk bantuan PIP ini diberikan kepada orang tua yang memiliki anak bersekolah mulai dari SD, SMP, SMA dan terdaftar di halaman website pip.kemendikbud.go.id sebagai penerima bantuan PIP. Lanjut untuk bantuan yang ke-8. Nah, untuk bantuan yang ke-8 ini baru saja mendapatkan anggaran tambahan di tahun 2024. Bantuannya yaitu KIP kuliah. Nah, di mana untuk KIP kuliah ini diberikan kepada mahasiswa yang masih berkuliah dan namanya terdaftar di DTKS pastinya, lalu sudah di SK-kan sebagai penerima bantuan KIP kuliah. Nah, untuk KIP kuliah ini bisa teman-teman lihat di sini ada kenaikan anggaran 2,2 triliun. Nah, ini dia ya, teman-teman. Nah, jadi untuk penerimanya pun nantinya akan semakin banyak di tahun 2024. Nah, lalu di sini masyarakat seperti apakah yang bisa mendapatkan bantuan secara double-double? Oke, jadi untuk para KPM ya, contohnya bantuan PKH sudah dapat KPM PKH. KPM PKH itu bisa mendapatkan bantuan BPNT juga. Nah, ini bisa cair double. Bahkan sudah banyak bukti KPM PKH plus BPNT yang sudah mulai cair bantuannya di tahap 1 di tahun 2024 ini. Lalu KPM ini pun bisa mendapatkan bantuan Kartu Indonesia Pintar. Nah, pada dasarnya Kartu Indonesia Pintar pun datanya sama berasal dari DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Selanjutnya bisa mendapatkan lagi BLT mitigasi resiko pangan. Nah, karena ini datanya masih sama dari DTKS semua. Nah, ini sudah mendapatkan 4 bantuan, teman-teman. Lalu bisa mendapatkan bantuan lagi yang beras 10 kg. Walaupun memang untuk target penerima bantuan beras 10 kg ini datanya dari P3KE, tetapi tidak sedikit juga kok KPM yang dari PKH murni maupun BPNT murni bisa dapat bantuan beras 10 kg. Nah, jadi setiap KPM bisa mendapatkan hingga 5 bantuan sekaligus pada bulan Februari ini. Nah, selamat ya bagi teman-teman yang sudah tergolong sebagai kategori tersebut. Nah, oke sobat, itu informasi dari kita. Pastikan teman-teman sudah subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk terus mendapatkan informasi terbaru di pencairan bantuan sosial. Saya Heru Agustian, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dalam kesempatan video selanjutnya.